Watu Gilang, sebuah saksi berdirinya Kesultanan Mataram dan sekaligus sebuah tragedi pembunuhan Ki Ageng Mangir Wanabaya. Cukup kontroversi kan? Ya mungkin dari headline yang saya buat banyak pikiran dan pertanyaan dari sedulur semua. Kok bisa sih? Masa kok yang ngono kan? Ya memang begitulah beberapa pernyataan sejarah yang menyebutkan seperti itu. Nah lur, di video kali ini kita akan bahas masalah ini. Kita akan telusuri kebenarannya dari berbagai sumber yang saya dapatkan tentang masalah ini. Ya sedulur juga bisa menambahkan atau menyanggah pernyataan dari saya. Silahkan ketik aja di kolom komentar di bawah. Tapi sebelum itu, buat sedulur yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Oke, kita mulai. Jadi kita kembali ke masa perkembangan keislaman awal di tanah Jawa ini. Ya, jadi ini semua terjadi di waktu kesultanan yang baru lahir, yaitu Mataram Islam, yang dibentuk oleh Danang Sutawijaya atau yang kita kenal dengan Panembahan Senopati, menggantikan kesultanan sebelumnya yaitu Kesultanan Pajang. Ya, jadi di Pulau Jawa itu perkembangan Islam yang terkenal ya dari masa Kesultanan Demak, lalu Kesultanan Pajang. Nah, era Kesultanan Mataram itu setelah Kesultanan Pajang. Nah, lahirnya Kesultanan Mataram itu diawali oleh Ki Ageng Pemanahan yang atas jasanya kepada Sultan Hadiwijaya, penguasa Kesultanan Pajang saat itu. Beliau diberikan wilayah yaitu Alas Mentawok yang sekarang itu wilayah Kota Gede yang ada di kota Yogyakarta saat ini. Dan beliau kemudian menjadi Adipati Mataram di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang. Nah, singkat cerita, sepeninggal dari Ki Ageng Pemanahan inilah putra beliau yang bernama Danang Sutawijaya mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram yang independen menggantikan Kesultanan Pajang. Nah, kemarin saya mengunjungi dan napak tilas juga bekas kejayaan Kesultanan Mataram di masa lalu, khususnya di masa kepemimpinan Panembahan Senopati dan susunan Prabu Anyokrowati, Sultan kedua Kesultanan Mataram. Karena di masa Sultan Agung Anyokrokusumo, Mataram itu berpindah ibu kota, yaitu pindah ke Karta, ya sekitar 5 km dari Kota Gede. Ya banyak yang saya kunjungi ketika saya ada di Yogyakarta, dari mulai Masjid Gede Mataram, situs Benteng Cepuri, kemudian Watu Gilang. Nah, di situs Watu Gilang inilah saya merasakan aura yang sangat berat lah di sana. Ya meskipun saat ini adalah tempat yang ramai lalu lalang kendaraan bermotor dan juga area permukiman warga, namun memang nuansa sakralnya itu masih sangat terasa lah di tempat itu. Ya situs Watu Gilang yang ada di dalam bangunan ini yang konon adalah sebuah hamparan batu yang merupakan singgasana daripada Panembahan Senopati. Nah, kembali ke masalah awal, kenapa headline yang saya ambil seperti itu? Oke, saya mulai dari kisah yang dikabarkan tragis dulu nggih. Jadi, situs Watu Gilang ini tuh pernah terjadi tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Panembahan Senopati terhadap Ki Ageng Mangir Wanabaya atau Ki Ageng Mangir keempat. Pada hamparan batu singgasana terdapat cekungan yang merupakan tempat dibenturkannya kepala Ki Ageng Mangir IV sampai meninggal dunia. Nah, jadi ceritanya begini. Di saat Kesultanan Mataram yang semakin memperluas wilayah kekuasaan masa kepemerintahan Panembahan Senopati, kecuali satu daerah yang tidak mau tunduk terhadap Mataram, yaitu wilayah Mangir, yang saat itu di bawah kepemerintahan Ki Ageng Mangir Wanabaya, yang terkenal sakti dan kuat dengan tombaknya yaitu Kiai Baru Kelinting. Ki Ageng Mangir menolak keras untuk tunduk kepada Mataram dengan alasan mempertahankan tanah leluhur dan merupakan bumi perdikan yang tidak tunduk pada daerah manapun. Nah, pada dasarnya Panembahan Senopati itu berasal dari keturunan yang sama sebenarnya dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya, yaitu sama-sama berasal dari kakek yang sama, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Nah, dari Prabu Brawijaya kelima turun ke Bondan Kejawan. Nah, Bondan Kejawan kemudian berputra Ki Ageng Getas Pendawa dan Ki Ageng Mangir I. Nah, dari Ki Ageng Getas Pendawa kemudian berputra Ki Ageng Selo. Dari Ki Ageng Selo kemudian berputra Ki Ageng Enis, turun ke Ki Ageng Pemanahan, kemudian berputra Panembahan Senopati. Nah, sedangkan dari Ki Ageng Mangir I kemudian berputra Ki Ageng Mangir II.
kemudian turun ke Ki Ageng Mangir III sampai ke Bagus Wanabaya atau nantinya berjuluk Ki Ageng Mangir IV. Nah, kembali ke cerita. Dengan kecerdikan beliau, Panembahan Senopati mengetahui bahwa wilayah Mangir dan juga Ki Ageng Mangir itu sangat menyukai kesenian tayub. Maka dikirimlah rombongan seni tayub yang isinya adalah para utusan dari Panembahan Senopati yang menyamar, yaitu ada Adipati Martalaya sebagai dalang Sandiguna, terus ada Ki Jaya Supantam, Ki Sanda Sasmita, Ki Suradipa, dan yang terakhir adalah putri dari Panembahan Senopati yaitu Ratna Pembayun yang akan menjadi penari ledek. Ratna Pembayun kemudian dibekali susuk Konde Nyi Ageng Giring oleh Ki Ageng Pemanahan agar tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Nah, kemudian berangkatlah rombongan ke daerah Mangir dan singkat cerita dari pertemuan tersebut, jatuh cintalah Ki Ageng Mangir Wanabaya ketika melihat Ratna Pembayun hingga keduanya menikah. Nah, singkat cerita, Ratna Pembayun kemudian bercerita kepada suaminya yaitu Ki Ageng Mangir Wanabaya bahwa dia adalah putri dari Panembahan Senopati, musuh Ki Ageng Mangir. Nah, dengan berat hati kemudian Ki Ageng Mangir menerima kenyataan tersebut bahwa Panembahan Senopati untuk saat itu adalah bersatu sebagai mertuanya. Ratna Pembayun pun meminta kepada suaminya untuk sowan kepada Panembahan Senopati dan akhirnya disetujui oleh Ki Ageng Mangir hingga berangkatlah mereka. Dan namun dalam suatu kisah dengan rombongan yang tidak banyak diriwayatkan untuk menemui Panembahan Senopati di singgasananya Ki Ageng Mangir IV harus menanggalkan tombak Kiai Baru Kelintingnya, dan disinilah pembunuhan terjadi, yaitu ketika Ki Ageng Mangir sedang sungkem kepada mertuanya, kepala Ki Ageng Mangir Wanabaya itu dibenturkan ke singgasana yang hingga pada akhirnya meninggal dunia. Jasad dari Ki Ageng Mangir Wanabaya pun kemudian dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede dengan kondisi setengah badan berada di dalam makam Mataram dan setengah lagi ada di luar, untuk menandakan bahwa Ki Ageng Mangir adalah menantu daripada Panembahan Senopati dan sekaligus juga musuh dari Panembahan Senopati. Nah, itu versi yang pertama, Lur. Versi yang kedua adalah bahwa Panembahan Senopati itu sebenarnya telah menerima Ki Ageng Mangir Wanabaya sebagai menantu, namun dengan syarat. Syaratnya adalah Ki Ageng Mangir harus keluar dari Mataram dan bertempat tinggal di Pati sampai akhir hayat. Beliau tidak boleh kembali atau menginjakan kaki lagi di tanah Mataram sekalipun Panembahan Senopati telah wafat. Dan singkat cerita, Ki Ageng Mangir pun menerima, namun beliau juga kemudian meminta syarat, sebuah simbol bahwa dirinya itu diterima sebagai menantu. Maka dibuatkanlah makam, setengah masuk dalam wilayah makam Mataram, setengah lainnya ada di luar makam. Nah, jadi begitu, Lur. Menurut versi kedua ini berarti Ki Ageng Mangir itu tidak dibunuh oleh Panembahan Senopati, melainkan diasingkan, dan makam setengah yang ada di Kota Gede tersebut bukanlah sebuah makam, melainkan hanya sebuah simbol. Oke, Lur, jika teman-teman mau menyanggah atau memberikan pernyataan atau informasi lain tentang ini, silahkan diobrolkan saja di kolom komentar. Mudah-mudahan kolom komentar pada video ini bisa menjadi tempat untuk berdiskusi sedulur semua. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.